Haleluya. Shalom jemaat yang begitu sangat dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita hari ini bersyukur dan bersuka cita lagi. Sebab kita boleh kembali mengingat dan merayakan apa yang sudah Tuhan buat dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari hari ini kita bawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah, yang kami puja di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur lagi kepadamu Tuhan. Sebab Engkau begitu mengasihi setiap kami. Kami melihat dan kami menikmati kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Oleh sebab itu saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa seluruh hati dan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Biar menjadi penyembahan yang hidup di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Melawat dan menjamah setiap kami. Kami menikmati dan mengalami perjumpaan dengan pribadi-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur menyembah-Mu. Kami bersyukur memuji-Mu.
Sebab Roh-Mu yang kudus hidup di dalam kami. Oleh sebab itu saat ini kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu di dalam keintiman. Terima kasih Tuhan. Buat apa yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Kami umat-umat kudus-Mu datang menyembah-Mu. Kami sujud memuji-Mu Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Oh, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah dalam
menjadi pengakuan dan pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui, kami menyembah Tuhan yang besar, Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, yang begitu mengasihi setiap kami. Oleh sebab itu hari ini kami mau bersukacita, merayakan kemenangan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami, umat-umat kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita bersukacita hari ini, amin. Sebab minyak dan anggur yang baru sudah Tuhan curahkan dalam setiap hidup kita, orang-orang yang percaya. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan, sebab Roh Kudus-Nya tercurah bagi kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Kami bersyukur dan kami bersukacita Tuhan, sebab kami tahu di dalam Engkau
Kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, sebab Engkau yang telah menang dan memberikan kemenangan itu kepada setiap kami yang percaya. Kami bersyukur Tuhan untuk Roh-Mu yang hidup dan tinggal di dalam kami, yang terus berjalan dan menuntun kehidupan kami Tuhan, untuk kami terus ada di dalam rencana dan kehendak-Mu, untuk kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu. Kami berserah penuh. Kami mengizinkan Engkau berkarya dengan bebas di dalam hidup setiap kami Tuhan. Sebab kami tahu hidup kami bukan lagi milik dan kepunyaan kami Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, bersarap penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, aku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami buka seluruh hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan. Bahkan kami percaya justru kasih karunia-Mu itu memampukan kami untuk hidup dan melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga semakin hari kami semakin menjadi serupa dengan pribadi-Mu Tuhan. Berkati Bapa Gembala kami, urapi dan curahkan, tumpahkan semua isi hati-Mu dalam kehidupannya. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini kita kembali memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ada 4 peristiwa yang penting dalam perjalanan Tuhan Yesus di muka bumi. Yang pertama adalah hari kelahiran Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai hari Natal. Yang kedua hari kematian Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai hari Jumat Agung. Yang ketiga hari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai hari Paskah. Dan yang keempat hari ini kita peringati adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, peristiwa ini disertai dengan pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta. Ada satu peristiwa yang belum terjadi, belum tergenapi, yaitu peristiwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran. Saya beri tema khotbah saya, makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kita. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal 24, Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai 53. Firman Tuhan ini berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah peristiwa
di mana terjadi 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Di mana disaksikan oleh murid-muridnya pada waktu itu, Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, kemudian hilang dari pandangan mereka setelah awan menutupi Tuhan Yesus. Seperti kita melihat pesawat ketika dia take off, saudaraku yang kekasih, semakin lama semakin kecil dan menghilang karena ketutup oleh awan. Demikianlah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga disaksikan oleh para muridnya. Bagaimana Yesus terangkat ke sorga, semakin lama semakin menghilang dan ketutup awan lalu menghilang. Dan itulah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang hari ini kita peringati. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat yang baru saja kita baca dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat 50 sampai ayat yang ke-53, ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga. Yang kedua, Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya saat dia terangkat naik ke sorga. Yang ketiga adalah respon atau sikap murid-murid saat mereka diberkati Tuhan Yesus. Nah, kita akan mau belajar mengapa Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, saudara. Kalau kita membaca dalam Kisah 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara aku yang kekasih, mengapa Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga? Ada 5 alasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, karena Tuhan Yesus berasal dari sorga. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 23, ayat ini berkata, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Jadi ini merupakan pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya bahwa dia bukan berasal dari bawah. Artinya dia bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari atas, artinya dia berasal dari sorga. Itulah sebabnya ketika Yesus terangkat naik ke sorga, karena Yesus berasal dari sorga. Alasan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga? Karena Tuhan Yesus membuktikan sorga itu ada. Jadi Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa sorga itu betul-betul ada, sorga itu betul-betul nyata. Tuhan Yesus mengajar tentang doa Bapa kami yang ada di sorga. Tuhan Yesus menekankan bahwa Bapanya ada di sorga. Yesus terangkat ke sorga. Jadi kata sorga itu cukup banyak ya di dalam Alkitab. Henok juga terangkat ke sorga, ya. Elia terangkat ke sorga. Stefanus saat dirajam batu, ia melihat sorga. Paulus dalam roh, ia melihat sorga. Jadi saudaraku yang kasih, kata sorga begitu banyak muncul dalam Alkitab. Bahkan Yohanes di Pulau Patmos, dalam roh ia melihat sorga. Jadi Yesus terangkat ke sorga karena Tuhan Yesus mau membuktikan bahwa sorga itu nyata, sorga itu ada. Saudaraku yang dalam Tuhan. Nah, alasan yang ketiga mengapa Tuhan Yesus terangkat ke sorga, karena Tuhan Yesus mau menyediakan tempat bagi kita di sorga. Nah, kehidupan kita di dunia ini hanya bersifat sementara. Satu saat kelak kita akan kembali ke sorga. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang ketiga, saudaraku yang dalam Tuhan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Perhatikan kata di rumah Bapakku, kata Tuhan Yesus, banyak tempat tinggal. Di mana rumah Bapakku? Di rumah Bapakku ini menunjuk kepada satu tempat
di mana Tuhan Yesus naik ke sorga, yaitu tempat tinggalnya, saudara. Jadi rumah Bapa ini berbicara tentang sorga. Dikatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi jelas alasannya kenapa Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga. Karena Tuhan Yesus mau menyediakan tempat bagi kita di sorga. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah sorga itu saudara? Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 21, ayat yang kedua, ayat yang ke-11, ayat yang ke-18, dan ayat yang ke-21, sorga itu merupakan sebuah tempat. Sorga itu adalah sebuah kota. Dikatakan kota yang kudus, disebut dengan Yerusalem baru, kota yang penuh dengan kemuliaan Allah, kota yang jalan-jalannya dari emas tulen, kota yang memiliki 12 dasar tembok dari 12 jenis batu permata, kota yang penuh damai, kota yang penuh kebahagiaan kekal selama-lamanya. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 4, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi saudaraku yang kekasih, ayat ini menunjukkan suasana yang ada di sorga, ya, tempat yang kudus, kota yang kudus itu, sebuah kota yang penuh dengan kemuliaan itu, suasananya tidak ada lagi air mata. Di sana tidak ada lagi maut, tidak ada kematian, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada lagi duka cita. Yang ada hanyalah kebahagiaan, kemuliaan kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya Yesus terangkat naik ke sorga. Dia sedang menyiapkan tempat di sorga buat semua pengikutnya, semua orang yang percaya kepadanya. Satu hari kelak kita akan masuk ke dalam sorga, tempat di mana tidak ada lagi air mata, tidak seperti di dunia ini. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis, dan tidak ada lagi duka cita. Yang ada adalah penuh dengan kebahagiaan dan damai selama-lamanya. Nah, alasan yang keempat kenapa Yesus terangkat naik ke sorga, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna di muka bumi ini. Itulah sebabnya setelah tugasnya selesai, Ia naik ke sorga. Saudaraku yang kekasih, dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 14, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua tugasnya di dunia ini. Tujuan kedatangannya ke dalam dunia ini adalah untuk menebus dosa umat manusia. Setelah Dia menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, maka Dia kembali ke sorga. Itulah alasan yang keempat. Dan alasan yang kelima, kenapa Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga? Karena Tuhan Yesus naik ke sorga untuk mengutus Roh Kudus-Nya turun ke atas saudara dan saya sebagai orang percaya. Nah, saudaraku yang kekasih, Roh Kudus itu sebagai penolong menyertai kita selama-lamanya. Itulah yang diutus oleh Tuhan Yesus ke dalam hidup saudara dan saya setelah Dia terangkat ke sorga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi jelas Tuhan Yesus naik ke sorga karena
Dia ingin mengutus Roh Kudus-Nya turun atas kita. Roh Kudus itu roh penolong. Tujuannya adalah menyertai setiap orang percaya selama-lamanya. Itulah sebabnya begitu selesai tugasnya di atas muka bumi, dia terangkat naik ke sorga. Supaya dia bisa mengutus Roh Kudus-Nya turun ke atas saudara dan saya dan tinggal dalam hidup saudara dan saya sekali untuk selama-lamanya. Hari ini saudara dan saya ada sebagaimana ada dan kita menjadi orang percaya kepada Yesus karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya walaupun Roh Kudus tidak terlihat secara kasat mata, tapi Roh Kudus itu adalah seorang pribadi yang nyata dan dia benar-benar ada dan dia sekarang ini tinggal bersama dengan kita. Ini pernyataan daripada Alkitab. Nah, yang kedua, saudaraku yang kekasih, yang kita mau belajar, Tuhan Yesus memberkati saat dia naik ke sorga. Kalau saudara membaca dalam Lukas 24 ayat 50 bagian B, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke sorga. Jadi Tuhan Yesus mengangkat tangannya lalu memberkati murid-muridnya. Jadi bayangkan saudara, Tuhan Yesus pada waktu dia hendak naik ke sorga dan meninggalkan murid-muridnya, dia tidak meninggalkan begitu saja. Dia meninggalkan murid-muridnya sambil melepaskan berkat turun atas murid-muridnya. Tangan Tuhan Yesus adalah tangan yang pernah berlubang paku. Tangan yang tidak berdosa. Tangan yang sudah menyelesaikan seluruh karya penebusannya di kayu salib. Tangan yang ditimpakan oleh kejahatan saudara dan saya. Tangan Tuhan Yesus, tangan yang menanggung dosa dan kejahatan saudara dan saya. Nah, tangan inilah tangan yang melepaskan berkat kepada murid-muridnya pada saat Yesus terangkat naik ke sorga. Jadi tangan Tuhan Yesus adalah tangan yang memberkati. Tangan saudara dan saya adalah tangan yang menerima berkat. Itulah sebabnya di dalam kitab Mazmur pasal pertama dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuat oleh tangan kita, karena tangan kita adalah tangan yang diberkati. Diberkati oleh siapa? Diberkati oleh tangan yang memberkati. Siapakah tangan yang memberkati? Yaitu tangan Tuhan Yesus. Kita melihat kembali peristiwa ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga. Dia sambil mengedangkan tangannya dan memberkati semua murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, maka tangan saudara dan saya adalah tangan yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh tanganmu diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang terakhir kita akan belajar bagaimana sikap murid-murid setelah diberkati. Nah, saudaraku yang kasih, di dalam ayat yang ke-52 Lukas 24 dikatakan, ya, mereka sujud menyembahnya. Sikap murid-murid setelah diberkati, mereka merendahkan hati mereka. Mereka memiliki respon untuk menyembah Tuhan. Yang kedua, mereka pulang dengan sangat bersukacita. Yang ketiga, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dan aku kekasih, ada 3 hal yang menjadi respon sikap seorang yang diberkati Tuhan. Pertama, dia memiliki sikap hati yang selalu ingin menyembah Tuhan. Yang kedua, dia pulang dengan sukacita. Dan aku kekasih, ada sukacita yang menguasai seluruh kehidupannya. Ciri-ciri orang yang diberkati adalah orang yang selalu punya hati ingin menyembah Tuhan. Yang kedua, dia akan sangat bersukacita. Selalu bersukacita senantiasa. Dalam keadaan apapun juga. Kenapa? Karena adalah orang yang diberkati Tuhan. Ciri-cirinya adalah orang yang sangat bersukacita. Yang ketiga, orang itu senantiasa berada di dalam bait Allah. Dan orang itu senantiasa memuliakan Allah. Inilah orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang yang diberkati Tuhan,
Coba kita periksa, apakah kita melakukan 3 hal tersebut? Sudahkah saudara dan saya meresponi berkat Tuhan dengan melakukan 3 hal? Apa itu 3 hal? Sujud menyembah Tuhan. Kita senantiasa sujud menyembah Tuhan. Hati kita senantiasa tertunduk sujud menyembah Tuhan karena berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Yang kedua, kita senantiasa bersuka cita. Sukacita, saudaraku yang kekasih, lebih besar daripada segala masalah, tekanan, persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Yang ketiga, ayat ini berkata, murid-murid senantiasa berada di dalam bait Allah. Jadi mereka adalah orang yang diberkati. Mereka senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan dan sekaligus memuliakan Tuhan. Nah, biarlah saudara dan saya sebagai orang yang menerima berkat Tuhan. Setelah peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga, sampai hari ini kalau saudara menghitung berkat-berkat Tuhan, saudara tidak akan pernah habis menghitungnya. Bagaimana respon kita? Biarlah kita memiliki respon seperti yang diresponi oleh murid-muridnya. Sujud menyembah Tuhan. Dengan sangat bersuka cita mereka berjalan pulang. Yang ketiga, mereka senantiasa ada di dalam bait Allah dan senantiasa memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong Bapak Ibu sekalian untuk menyambut peristiwa kenaikan Tuhan di sorga. Menjadikan ini sebagai satu momen terpenting dalam hidup kita untuk kita perbaharui seluruh sikap perjalanan hidup kekristenan kita yang selama ini kita tidak sadar, tapi melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang baru kita peringati ini, itu mengingatkan kita betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah. Dia sudah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, dia lahir ke dalam dunia, lalu dia mati bagi saudara, dosa-dosa saudara, lalu dia bangkit menyatakan bahwa kematian tidak bisa menahan kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Dan setelah dia bangkit dari kematian dan dia menunjukkan dirinya, tugasnya sudah selesai. Dia keluar sebagai pemenang dan sebagai tugas menyelesaikan dosanya sudah berakhir di muka bumi. Maka dia kembali naik ke sorga, terangkat ke sorga untuk melakukan 5 hal yang dia sudah lakukan buat saudara dan saya. Nah, saudara aku yang kekasih, biar kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh mengerti makna daripada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, menjadikan iman kita semakin kuat, menjadikan kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Selamat kita memperingati hari kenaikan Kristus Tuhan kita ke sorga. Dan selamat kita memperingati turunnya Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Dan selalu ingat Roh Kudus sudah dicurahkan. Saat ini Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Dan dia selalu menyertai saudara. Saudara sadar atau tidak sadar, Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup saudara. Dan senantiasa mengingatkan saudara, menguatkan saudara, mendampingi saudara. Kemanapun saudara berada, dia adalah seorang penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik jua pun. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Hari ini kami kembali memperingati peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga. Engkau naik ke sorga membuktikan bahwa sorga itu memang ada. Sorga itu memang nyata. Sorga itu adalah sebuah tempat di mana Engkau menyediakan bagi kami sebagai orang percaya, yang satu hari kelak kami akan kembali ke sorga. Dan Engkau kembali ke sorga untuk membuktikan bahwa Engkau sudah menyelesaikan tugas penebusan sebagai karya yang terbesar di atas kayu salib. Dan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Engkau kembali ke sorga. Dan ketika Engkau terangkat naik ke sorga, Engkau masih menunjukkan bahwa Engkau tidak pernah berhenti melepaskan berkat untuk kami. Itu yang kami syukuri Tuhan. Dalam setiap peristiwa sampai Engkau harus meninggalkan murid-muridnya ke dalam dunia ini, tangan-Mu tetap terangkat untuk memberkati murid-muridnya. Itulah sebabnya kami yakin sekalipun secara kasat mata
kami tidak bisa melihat Tuhan Yesus itu nyata. Tapi kami percaya, kami melihat firman-Mu, bagaimana peristiwa Engkau terangkat naik ke sorga, Engkau melepaskan berkat-Mu. Tangan-Mu terangkat untuk melepaskan berkat kepada murid-muridnya. Hari ini pun kami kembali mengingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dan sebagai respon, sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan, biarlah hati kami penuh dengan penyembahan, penuh dengan pujian, penuh dengan kekaguman kepada Tuhan, tidak akan pernah habis-habisnya. Sebagai respon, sebagai orang yang diberkati Tuhan, kami akan senantiasa hidup dalam sukacita. Kami tidak akan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sukacita itu akan menguasai hidup kami jauh lebih besar daripada semua persoalan yang akan mengintimidasi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Respon yang ketiga, sebagaimana dialami oleh murid-muridnya, mereka senantiasa ada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian juga harapan daripada Tuhan. Ketika kami diberkati oleh Tuhan, hidup kami senantiasa merindukan hadirat-Mu. Hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan dalam setiap aspek hidup kami. Dan biarlah itu terwujud dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan anugerahkan kepada kami, yang Tuhan sampaikan kepada kami pada saat ini. Dan akhirnya saudara kekasih, pulanglah dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin, amin.